Oke, kita lanjutkan. Kali ini terkait dengan pembahasan 4 aspek hubungan yin dan yang. 4 aspek hubungan yin dan yang. Nah, 4 aspek hubungan antara yin dan yang itu merupakan suatu aspek-aspek di dalam ketergantungan dan keterikatan antara yin dan yang, dan juga sifat-sifat dari hubungan tersebut. Nah, langsung saja mari kita masuk ke aspek yang pertama. Aspek yang pertama itu merupakan aspek yang paling dasar, yaitu adalah perlawanan antara yin dengan yang. Perlawanan antara yin dengan yang membentuk suatu kontradiksi atau pertentangan, tetapi pertentangan itulah yang kemudian membentuk suatu daya penggerak. Jadi suatu daya penggerak, apa yang digerakkan? Jadi semua perubahan di alam maupun di tubuh manusia. Kemudian termasuk juga perkembangan dan termasuk juga kerusakan. Jadi kerusakan itu juga bagian dari keseimbangan alam yang memang harus terjadi. Perlawanan yin dengan yang membentuk suatu daya penggerak. Nah, penggerak untuk apa? Untuk perubahan, perkembangan maupun kerusakan benda-benda maupun fenomena yang ada di alam maupun di tubuh manusia. Perubahan siang dan malam harus terus saling berubah secara bergantian. Nah, itu kan suatu perlawanan antara siang dan malam, tapi menjadi daya penggerak supaya hari itu selalu berjalan terus, selalu bergerak menjadi suatu siklus yang alami. Perkembangan, kemudian pada perkembangan dari kemudian telur itu menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian nanti akan terus berkembang, bertumbuh sampai dewasa, menjadi induk ayam lagi, kemudian dia meneruskan keturunannya dan akhirnya dia mati. Dan mati itu merupakan bagian dari kerusakan. Mati, layu, dan sakit itu memang bagian alami, bagian dari kerusakan yang memang harus ada. Untuk apa? Untuk menjadi tahapan siklus dari kehidupan, karena ketika ada yang mati pasti ada yang tumbuh lagi, baik itu manusia atau hewan. Memang harus ada yang rusak, layu, kemudian mati. Untuk apa? Untuk gantian dari keturunannya atau generasi berikutnya untuk melakukan perjalanan hidup, untuk menjadi bagian dari alam semesta. Nah, kemudian perlawanan ini dia itu memiliki suatu sifat lagi. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu dia itu relatif atau dia tidak mutlak. Nah, ini kembali ke pembahasan sebelumnya. Kenapa kita kembali ke logo ini? Bahwa meskipun berlawanan, bermusuhan, bertentangan, akan tetapi di dalam yin ada benih yang, di dalam yang ada benih yin. Jadi tidak kemudian sepenuhnya yin atau sepenuhnya yang, maka disebut relatif atau tidak
mutlak. Meskipun benar-benar mereka itu berlawanan, tapi mereka punya benih dari lawan atau musuhnya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk aspek yang kedua. Aspek yang kedua yaitu ketika kita membahas yin dan yang suatu perlawanan, maka di sini harus ada pembanding. Nah, harus ada pembanding. Maksudnya apa? Karena yin tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya yang. Maka harus ada dua hal yang dibandingkan. Harus ada dua hal yang dibandingkan. Jika hanya ada satu hal, maka tidak bisa dibandingkan. Misalnya, kita kemudian mengatakan siang. Nah, kita mengatakan siang, hanya mengatakan siang, itu kita tidak bisa membandingkan siang dengan apapun, karena yang disebutkan hanya satu hal, yaitu hanya siang. Tapi ketika kita juga menyebutkan malam, maka kita bisa membandingkan dua hal, mana yang lebih yang, mana yang lebih yin. Kalau hanya satu, misalnya hanya siang, maka tidak bisa dikategorikan yang maupun yin. Harus ada dua hal yang kemudian dua hal ini dibandingkan. Misalnya, kita kalau pada bagian tubuh ini yang akan lebih jelas. Contohnya, kita melihat kepala. Nah, kita tidak bisa mengkategorikan kepala ini apakah dia yin atau dia yang jika pertanyaannya begini, kepala itu apakah dia yin atau dia yang. Nah, tidak bisa, tetapi harus ada pembandingnya. Misalnya, kepala itu apakah lebih yin atau lebih yang jika dibanding dengan dada. Kemudian apakah dada itu lebih yin atau lebih yang daripada perut. Tetapi tidak bisa mengatakan dada itu apakah yin atau yang. Nah, pertanyaan itu akan menjadi rancu karena tidak ada pembandingnya. Seperti itu. Jadi harus ada pembanding yang digunakan. Harus ada minimal dua hal, yang kemudian dua hal itu dilawankan atau dibandingkan. Karena segala sesuatu itu termasuk yin atau yang dalam kaitannya dengan sesuatu yang lain, dalam hubungannya dengan sesuatu hal yang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu 50 derajat itu dia itu panas, lebih panas kalau tidak ada pembandingnya. Tetapi kalau kita katakan 50 derajat itu jika dibandingkan dengan 30 derajat, maka sudah jelas yang lebih panas adalah 50 derajat Celcius daripada yang 30 derajat. Kemudian kita juga bisa mengatakan 30 derajat ini dia itu lebih dingin jika dibanding dari 50 derajat. Ini lebih yang, ini lebih yin. Tetapi kalau hanya satu, misalnya 50 derajat, ya berarti hanya 50 derajat apa adanya, tidak bisa membandingkan dengan
suhu yang lain jika hanya ada satu suhu saja. Tetapi ketika sudah ada dua suhu, 50 derajat dan 30 derajat, maka sudah ada pembandingnya, mana yang lebih panas, mana yang lebih dingin, sehingga mana yang kategori unsur yang, mana yang kategori unsur yin. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke aspek yang ketiga, video ini akan dipotong terlebih dahulu dan agar tidak kepanjangan untuk meningkatkan konsentrasi, karena materi setelah ini memang harus dipisah agar lebih terfokuskan, karena berpotensi untuk disalah pahami dan terbolak-balik. Maka kita cukupkan video kali ini dan mari kita lanjutkan pada pembahasan di video yang selanjutnya terkait dengan aspek yang ketiga dan aspek yang keempat. Terima kasih.